Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, coba bayangkan sejenak. Pagi ini Bapak bangun duduk di tepi ranjang, lalu menyadari sesuatu yang pelan-pelan berubah. Tubuh Bapak tidak sekuat dulu. Dada terasa lemas, kaki berat untuk berdiri dan gairah. Entah kemana perginya. Awalnya hanya rasa lelah biasa, lalu perlahan berubah jadi kehilangan. Tapi yang lebih mengganggu bukanlah fisik, melainkan rasa dalam hati, rasa bahwa ada yang hilang dari jati diri sebagai laki-laki. Padahal Bapak tidak merokok, makan pun sudah dijaga dengan baik. Dokter sudah bilang kolesterol aman. Bahkan Bapak sudah mengganti daging merah dengan tahu dan sayur demi hidup lebih sehat. Namun justru disinilah letak masalahnya. Saya ingin mengajak Bapak membuka mata, bisa jadi beberapa sayuran yang selama ini dianggap sehat justru menjadi penyebab tubuh Bapak kehilangan tenaga, kehilangan testosteron, akhirnya kehilangan kepercayaan diri. Saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun saya menangani kesehatan pria usia lanjut di berbagai daerah dari kota sampai pelosok desa. Dan satu pola yang sering saya temukan berulang kali, banyak pria usia emas yang kehilangan vitalitas bukan karena usia tetapi karena apa yang mereka makan setiap hari tanpa disadari. Dalam video ini saya ingin tunjukkan 4 jenis sayuran yang perlu Bapak waspadai karena bisa diam-diam melemahkan hormon kejantanan. Tapi tenang, saya juga akan tunjukkan 4 sayuran pahlawan yang bisa membantu mengembalikan tenaga, gairah, dan kepercayaan diri Bapak secara alami. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, karena bisa jadi satu perubahan kecil di piring makan Bapak hari ini adalah awal dari hidup yang lebih kuat dan bermartabat besok pagi. Bapak mungkin sudah sering mendengar gantilah daging merah dengan tahu atau tempe supaya jantung lebih sehat. Anjuran ini terdengar masuk akal, apalagi kalau diucapkan oleh dokter jantung atau disarankan lewat brosur kesehatan di puskesmas. Tapi boleh saya tanya satu hal Bapak? Setelah bertahun-tahun makan tahu, tempe atau susu kedelai setiap hari, apakah tubuh Bapak benar-benar merasa lebih bertenaga? Atau justru makin sering lelah, gampang ngantuk, gairah menurun, dan merasa kosong secara diam-diam? Saya teringat satu pasien saya dari daerah Wonosobo. Namanya Pak Slamet, usianya 66 tahun. Sejak pensiun beliau rutin menjaga pola makan. Nasi merah, sayur rebus, tahu, dan tempe 3 kali seminggu. Beliau datang ke klinik saya bukan karena sakit, tapi karena merasa tidak seperti dulu lagi. Tidur cukup, tekanan darah bagus, tapi stamina menurun, dan hubungan dengan istri sudah lama terasa hambar. Ketika kami lakukan pemeriksaan laboratorium, hasilnya cukup mengejutkan. Kadar testosteron beliau berada di batas bawah normal, sedangkan kadar estrogen, hormon yang dominan pada wanita, justru sedikit meningkat. Penjelasannya sederhana, tahu, tempe, susu kedelai, dan edamame mengandung senyawa bernama fitoestrogen. Senyawa ini meniru kerja hormon estrogen di dalam tubuh. Pada wanita fitoestrogen bisa bermanfaat, tapi pada pria lanjut usia di mana hormon testosteron memang sudah cenderung menurun secara alami, tambahan fitoestrogen justru memperparah ketidakseimbangan hormon. Akibatnya tubuh menjadi lebih lemah, gairah menurun, dan fungsi vital pria pun ikut terganggu. Bukan berarti kedelai adalah racun, tapi jika dikonsumsi setiap hari dalam jumlah besar, terutama tanpa variasi sumber protein lain, maka dampaknya tidak bisa diabaikan. Saya menyarankan agar Bapak mulai menyeimbangkan kembali piring makan. Gantilah sebagian tahu dan tempe dengan telur ikan laut atau ayam kampung. Tidak perlu berhenti total, tapi jangan biarkan satu jenis bahan meskipun disebut sehat mengendalikan seluruh keseimbangan tubuh Bapak. Banyak pria usia 60-an merasa kebugarannya menurun, tapi sulit menemukan penyebabnya. Tidak sedikit yang datang ke saya dan berkata, "Dok, badan saya cepat pegal kaki, sering dingin, ereksi pun makin jarang muncul. Tapi hasil lab semua normal." Saat saya mulai bertanya lebih dalam, pertanyaan yang sering membuka kunci adalah, "Di rumah masaknya pakai minyak apa?" Kebanyakan menjawab, "Minyak jagung atau margarin, Dok. Katanya lebih sehat daripada minyak kelapa." Inilah titik yang sering terlewat. Minyak jagung dan margarin memang rendah kolesterol tapi kaya akan lemak omega 6. Tubuh kita butuh omega 6 tapi dalam jumlah seimbang dengan omega 3. Sayangnya pola makan modern membuat kita mengonsumsi omega 6 hingga 15-20 kali lebih banyak dari omega 3. Ketidakseimbangan ini menciptakan peradangan kronis tingkat rendah di dalam tubuh. Peradangan yang tidak terasa tapi merusak perlahan, terutama pada pembuluh darah halus yang menyuplai oksigen ke otot, otak, dan organ vital pria.
Ketika pembuluh darah ini menyempit atau kehilangan kelenturannya, aliran darah menurun. Dan dampaknya bisa Bapak rasakan sendiri, badan cepat capek, kepala mudah pusing, dan kemampuan ereksi makin jarang muncul. Saya pernah merawat Pak Harto, seorang pensiunan guru dari Temanggung. Beliau sangat menjaga makan, selalu hindari gorengan. Tapi ternyata setiap hari beliau memasak dengan margarin jagung dan sering mengonsumsi biskuit yang mengandung minyak biji. Setelah saya sarankan mengganti minyak goreng dengan minyak kelapa murni dan menambahkan ikan laut 2 kali seminggu, perubahan terjadi dalam waktu 1 bulan. Kaki beliau tidak mudah dingin lagi dan pagi hari mulai terasa hidup. Jika di dapur Bapak saat ini masih ada margarin atau minyak jagung, pertimbangkan untuk menggantinya. Karena kalau aliran darah tidak lancar, bukan cuma jantung yang kena, tapi juga urusan kejantanan bisa terganggu. Bapak pasti sudah sangat akrab dengan bayam. Sejak kecil, sayur bening bayam menjadi menu harian di banyak rumah. Tapi bagaimana jika bayam itu tidak dimasak, melainkan dijadikan jus atau smoothie mentah, seperti yang sedang tren di kota-kota besar? Saya pernah menangani seorang pria bernama Pak Darwis, usia 64 tahun, tinggal di Sleman. Beliau suka mencoba gaya makan sehat dari anaknya yang tinggal di Jakarta. Setiap pagi beliau membuat jus hijau berisi bayam mentah, pisang, dan sedikit madu. Beliau merasa bangga karena menganggap ini cara membersihkan tubuh. Tapi setelah beberapa bulan Pak Darwis mulai merasa aneh. Badan tetap kurus tapi mudah lelah tidur, sering terganggu dan gairah berumah tangga hampir hilang. Hasil cek darah menunjukkan satu hal, kadar ginseng. Beliau berada di ambang kritis meskipun pola makannya tidak buruk. Disinilah masalah tersembunyi muncul. Bayam mentah, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar, mengandung senyawa bernama oksalat. Oksalat ini bekerja seperti pencuri kecil. Dalam sistem pencernaan, ia mengikat mineral penting seperti seng, lalu membuangnya sebelum tubuh sempat menyerap. Zinc sendiri sangat vital bagi pria lanjut usia. Ia adalah bahan baku utama produksi testosteron dan mendukung kesehatan prostat. Jika tubuh kekurangan zinc, maka produksi hormon pun terganggu dan gejala-gejala seperti lemas, sulit fokus, dan menurunnya libido akan muncul. Tentu saya tidak menyarankan untuk menghindari bayam sepenuhnya. Justru bayam yang dimasak ringan, seperti dalam sayur bening atau ditumis sebentar, tetap sangat bermanfaat. Proses pemanasan membantu mengurangi oksalat dan membuat mineral seperti zinc lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi kalau selama ini Bapak rutin minum jus bayam mentah karena merasa itu bisa membersihkan tubuh, mungkin sekarang saatnya kembali ke cara lama, bayam direbus ringan seperti yang biasa ibu-ibu di rumah masak sejak dulu. Di banyak rumah, termasuk mungkin rumah Bapak, ada satu jenis bahan yang hampir selalu tersedia, sambal tomat botolan, saus sambal atau acar tomat dari warung. Rasanya memang lezat, praktis, dan cocok untuk lauk apapun. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak pernah memperhatikan dari mana tomat itu berasal dan bagaimana ia diproses? Tomat segar adalah salah satu sayuran terbaik. Kaya antioksidan, baik untuk jantung dan bisa membantu melindungi prostat. Tapi begitu tomat itu dikalengkan, diasinkan atau dijadikan saus, dalam botol manfaatnya bisa berubah arah. Saya pernah menjumpai kasus dari Pak Rukun, 69 tahun, dari Jepara. Beliau rajin makan sayur, namun selalu menambahkan sambal botolan ke setiap hidangan. Saat datang ke klinik, keluhannya sederhana, sering buang air kecil, malam hari tidur tidak nyenyak, dan merasa cepat emosi. Setelah evaluasi gaya makan, ternyata hampir setiap hari tubuh beliau terpapar natrium tinggi dari saus dan acar tomat yang dia kira aman. Beberapa produk tomat kalengan juga mengandung zat kimia dari lapisan kaleng bernama BPA bisphenol A yang dapat mengganggu sistem hormon dalam tubuh pria. BPA ini sering disebut pengganggu hormon. Dia bisa meniru atau mengacaukan kerja hormon asli termasuk testosteron. Dan paparan yang terus-menerus walau dalam jumlah kecil bisa memicu ketidakseimbangan yang mengganggu suasana hati, metabolisme, bahkan fungsi seksual. Saya tidak menyuruh Bapak berhenti makan pedas. Tapi cobalah kembali ke sambal buatan sendiri dari tomat segar. Jika ingin acar, buatlah di rumah dengan sedikit garam dan tanpa pengawet berlebih. Cara sederhana ini bisa bantu jaga hormon tetap seimbang tanpa perlu mengorbankan rasa di lidah. Kadang yang perlu kita ubah bukan selera, tapi caranya. Karena dapur kita bisa jadi tempat yang menyembuhkan atau justru tempat yang melemahkan jika kita tak sadar apa yang masuk ke tubuh setiap hari. Sampai di titik ini, kita sudah membahas 4 jenis sayuran dan bahan dapur yang tampaknya sehat, tapi bisa diam-diam melemahkan hormon pria di usia 60 tahun ke atas.
Jika Bapak merasa salah satunya pernah Bapak konsumsi hampir setiap hari atau baru menyadari bahwa ini bisa jadi penyebab tubuh cepat lelah dan gairah menurun, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu berapa banyak dari Bapak yang pernah mengalami hal serupa. Dan sekarang mari kita berbalik arah. Saya mau ajak Bapak kenalan sama 4 sayur pahlawan. Sayur-sayur ini sederhana, mudah ditemukan, tapi kalau dikonsumsi dengan cara yang benar, bisa bantu tubuh Bapak bangkit lagi, tenaganya pulih dan rasa percaya diri ikut kembali pelan-pelan. Kapan terakhir kali Bapak merasakan tubuh benar-benar segar saat bangun pagi? Jantung berdetak ringan, kaki tidak berat, dan ereksi pagi muncul tanpa dipaksa. Banyak pria usia emas kehilangan momen itu bukan karena mereka kurang istirahat, tapi karena sirkulasi darah mereka melemah perlahan tanpa disadari. Dan salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya oksida nitrat dalam tubuh. Bit segar, atau yang dikenal juga sebagai beetroot, adalah salah satu sayuran dengan kandungan nitrat alami paling tinggi. Nitrat ini setelah masuk ke tubuh, akan diubah menjadi oksida nitrat, yaitu molekul yang membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan organ vital pria. Dalam satu penelitian yang pernah saya baca dari Journal of Nutrition, pria usia lanjut yang rutin minum jus bit selama 2 minggu menunjukkan penurunan tekanan darah yang signifikan dan peningkatan fungsi endotelium lapisan halus dalam pembuluh darah yang berperan penting menjaga fleksibilitas arteri. Sayangnya banyak orang tidak tahu cara konsumsi bit yang benar. Bit yang dikalengkan, diasinkan, atau dimasak terlalu lama akan kehilangan sebagian besar kandungan nitratnya. Bahkan proses pengawetan dengan cuka dan garam yang terlalu tinggi bisa bikin pembuluh darah menyempit bukannya melebar. Jadi jika Bapak ingin mencoba manfaat luar biasa dari bit, gunakan bit segar. Bisa dikukus ringan selama beberapa menit, dipanggang sebentar, atau diparut mentah untuk campuran salad. Ada juga pasien saya yang mencampurnya pakai jeruk nipis supaya rasanya segar dan lebih gampang dicerna. Saya paham bit belum umum di desa-desa. Tapi sekarang sudah banyak pasar atau toko online yang menjualnya dengan harga terjangkau. Tidak perlu makan setiap hari, cukup 2-3 kali seminggu saja sudah memberi dampak besar bagi sirkulasi darah dan stamina tubuh. Karena di usia emas seperti sekarang, menjaga aliran darah bukan cuma soal jantung, tapi juga soal harga diri, tidur yang nyenyak, dan rasa percaya diri di hadapan keluarga. Sebagian besar pria hanya fokus pada satu hal, menaikkan kadar testosteron. Tapi kunci sebenarnya bukan hanya di jumlah hormon laki-laki, melainkan keseimbangan antara testosteron dan estrogen di dalam tubuh. Dan brokoli, ya brokoli yang bentuknya seperti pohon kecil itu adalah salah satu sayuran terbaik untuk membantu pria usia lanjut menjaga keseimbangan hormon secara alami. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Mahfud, 68 tahun, pensiunan dari Klaten. Beliau sudah rajin makan brokoli setiap malam katanya, karena tahu brokoli baik untuk prostat. Tapi keluhannya belum membaik, masih sering buang air kecil malam hari, pikiran mudah berkabut, dan stamina sulit pulih. Saya tanya brokolinya dimasak bagaimana Pak, beliau menjawab, "Saya masukin ke microwave 5 menit biar empuk dan nggak keras." Disinilah letak masalahnya. Brokoli memang kaya akan senyawa bernama sulforafan, zat alami yang membantu hati mendetoksifikasi hormon berlebih, menurunkan peradangan, dan membuang kelebihan estrogen dari tubuh pria. Tapi senyawa ini sangat sensitif terhadap panas tinggi. Jika dimasak terlalu lama, apalagi dengan microwave, kandungannya hancur hampir seluruhnya. Setelah kami ubah cara memasak, cukup dikukus selama 3-4 menit, atau ditumis ringan dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Pak Mahfud mulai merasakan perbedaannya. Buang air kecil malam berkurang, kepala terasa lebih jernih, dan bangun tidur tidak lagi terasa seperti baru kalah perang. Brokoli bukanlah sayuran mahal, tapi sering diabaikan karena dianggap sayur orang kota. Padahal manfaatnya sangat besar, terutama bagi pria usia emas yang ingin menjaga keseimbangan hormon tanpa harus bergantung pada suplemen. Jika di pasar dekat rumah Bapak tersedia brokoli segar, jangan ragu untuk membelinya. Masak sebentar, jangan sampai layu. Karena tubuh Bapak tidak hanya butuh nutrisi, tetapi juga butuh pengatur lalu lintas hormon agar tetap selaras. Dan brokoli dalam bentuk yang tepat bisa membantu mewujudkannya. Tahukah Bapak bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh pria mulai memproduksi lebih banyak enzim yang diam-diam mencuri testosteron? Enzim itu bernama aromatase. Aromatase bertugas mengubah testosteron menjadi estrogen.
Pada pria muda aktivitas enzim ini masih seimbang. Tapi setelah usia 60, apalagi jika ada lemak di perut, enzim ini mulai bekerja terlalu aktif. Akibatnya testosteron yang sudah sedikit malah cepat berubah menjadi hormon wanita. Di klinik saya pernah bertemu Pak Rifai, 70 tahun dari Magelang. Beliau sudah jaga makan olahraga jalan kaki setiap pagi dan kadar zinknya tergolong baik. Tapi tetap saja gairah dan rasa percaya dirinya belum kembali seperti dulu. Kuncinya ternyata ada pada enzim aromatase ini, dan disitulah peran jamur kancing muncul. Jamur kancing putih yang banyak dijual di pasar modern atau swalayan mengandung senyawa alami yang mampu menghambat kerja aromatase. Ia tidak menaikkan testosteron secara langsung, tetapi bertindak sebagai penjaga, memastikan testosteron yang sudah ada tidak dicuri dan diubah menjadi estrogen terlalu cepat. Ketika saya minta Pak Rifai mencoba menambahkan tumis jamur ke menu, makannya 3 kali seminggu ditumis ringan dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, beliau kembali 2 bulan kemudian dengan senyum lebar. "Sekarang bangun tidur, rasanya lebih mantap dok," katanya. Jamur bukan hanya topping pizza, ia adalah apotek kecil bagi pria lansia. Tidak mahal dan tidak perlu cari jauh-jauh. Tapi kalau dimasak dengan sederhana dan dikonsumsi rutin, manfaatnya bisa terasa hingga ke hormon pikiran, bahkan keharmonisan di rumah. Kadang yang menjaga kekuatan pria bukanlah obat kuat, melainkan makanan sederhana yang tidak lagi diremehkan. Dan jamur kancing bila dikonsumsi bijak adalah salah satunya. Kalau Bapak makan di warung nasi pecel atau lesehan pinggir jalan, pasti pernah melihat daun kemangi di pojok piring. Kecil hijau wangi seringkali dimakan mentah bersama sambal dan tempe goreng. Banyak yang menganggap kemangi hanya sebagai lalapan biasa pelengkap rasa pedas di mulut. Tapi bagi tubuh pria usia 60 tahun ke atas, daun kemangi bukan sekadar hiasan. Ia adalah tanaman lokal yang menyimpan manfaat luar biasa, terutama dalam menjaga gairah sirkulasi darah dan kestabilan hormon pria. Daun kemangi punya kandungan yang bantu aliran darah jadi lancar dan bikin saraf lebih tenang. Kandungan fitokimia di dalamnya bekerja seperti adaptogen ringan, menstabilkan respons stres tubuh, dan membantu menjaga kadar testosteron tetap seimbang. Selain itu, kemangi juga dikenal memiliki efek antibakteri dan antiinflamasi ringan, yang penting untuk kesehatan prostat dan metabolisme pria usia lanjut. Saya kenal Pak Darmadi, petani dari Banjarnegara. Umurnya 65 tapi masih kuat mencangkul tiap pagi. Beliau bukan tipe orang yang minum suplemen mahal, tapi tiap siang ia selalu makan dengan lalapan kemangi segar yang dipetik sendiri dari kebun belakang rumah. Awalnya saya pikir itu hanya kebiasaan turun-temurun, tapi setelah saya telusuri pola makannya konsisten sederhana, nasi hangat, tempe goreng, sambal, dan daun kemangi segar. Beliau tidak pernah mengeluh capek, tetap tidur nyenyak, dan hubungan dengan istrinya pun tetap harmonis. Ketika saya periksa tekanan darah dan kadar gulanya pun stabil. Apa yang bisa kita pelajari? Kadang solusi tidak datang dari luar negeri, bukan dari pil atau kapsul, melainkan dari daun kecil yang tumbuh di pekarangan sendiri. Daun kemangi bisa dimakan mentah, dijadikan urap, atau ditumis sebentar. Beberapa orang bahkan menyeduhnya sebagai jamu ringan bersama madu. Untuk pria lansia, kemangi bisa menjadi tambahan kecil yang berdampak besar asal dikonsumsi rutin dan dalam jumlah cukup. Jika Bapak belum terbiasa, cobalah mulai dari 1 genggam setiap 2 hari. Tambahkan ke piring makan siang Bapak. Karena untuk jaga tenaga dan gairah di usia emas seringkali yang dibutuhkan bukan hal baru, tapi justru kebiasaan lama yang hampir kita lupakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari tadi kita sudah bahas cukup banyak hal bersama. Ada sayuran yang selama ini dianggap sehat, ternyata kalau dikonsumsi terus-menerus justru bisa membuat tubuh pria kehilangan tenaga. Kedelai yang sering jadi lauk, minyak jagung yang katanya sehat, bayam mentah yang dibuat jus pagi-pagi, sampai tomat kalengan yang diam-diam mengganggu hormon, semua kelihatan baik, tapi bisa berdampak tanpa kita sadari, bahkan membawa dampak yang tidak kita duga. Tapi jangan khawatir, karena selalu ada jalan keluar. Tuhan juga menitipkan penawarnya lewat bahan-bahan alami yang mudah kita temukan. Bit segar bisa bantu melancarkan aliran darah. Brokoli yang dikukus ringan bisa bantu tubuh menyeimbangkan hormon dengan cara alami. Jamur kancing yang sering kita lihat di pasar bisa melindungi testosteron agar tidak cepat hilang. Dan daun kemangi, ya daun kecil yang biasa kita makan dengan sambal, ternyata menyimpan kekuatan besar untuk menjaga gairah pria di usia emas.
Kalau Bapak merasa berat untuk mengubah semuanya sekaligus tidak apa-apa. Mulailah dari yang kecil dan sederhana. Mungkin dari minyak goreng di dapur, atau menambah satu jenis sayur pahlawan di piring makan seminggu 2 kali. Yang penting dilakukan dengan niat dan rutin. Kalau video ini terasa menyentuh atau membuka mata, Bapak coba tulis di komentar, "Saya siap mulai dari piring saya sendiri." Kalimat itu sederhana tapi bisa menguatkan pria lain yang sedang mengalami hal serupa. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan suka, bagikan ke sahabat seusia dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya seputar kekuatan pria usia emas. Karena untuk tetap kuat, percaya diri, dan bermartabat di usia 60-an, kita nggak butuh produk mahal, cukup tahu mana yang perlu dihindari, mana yang perlu dirangkul, dan mulai dari piring makan kita sendiri.